Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Anggiat dilehod debata ni Tuhat ta Jesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu tod dihapistaran dohot pangukapon manada ibana. Meminta roh hikmat untuk mengenal Allah dengan benar. Berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk diri sendiri adalah hal yang umum dan biasa kita lakukan. Namun bagaimanakah jika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan untuk orang lain? Meminta agar Tuhan menganugerahkan hikmat kepada orang lain untuk mengenal Allah dengan benar. Artinya permintaan kita kepada Allah untuk orang lain dengan tujuan pengenalan akan Allah dalam kebenaran. Terkadang ada meminta sesuatu kepada Tuhan untuk orang lain, tetapi demi kepentingan dirinya sendiri. Dikala kita mampu meminta sesuatu kepada Tuhan untuk orang lain, adalah didorong oleh hati yang bersyukur atas keberadaan orang lain. Bersyukur senantiasa ketika mengingat mereka di dalam doa, sehingga terdorong meminta sesuatu kepada Tuhan. Dalam meminta kepada Tuhan haruslah kita memiliki tujuan. Misalnya, jika kita meminta kesehatan kepada Tuhan, untuk apakah kesehatan itu kita minta kepada Tuhan? Tentu dengan anugerah kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Terlebih, kita semakin mengenal dan menyadari bahwa kesehatan yang ada pada kita adalah karena anugerah Tuhan. Benar, kita menjaga pola makan, memakan makanan sehat, istirahat yang cukup. Itu semua adalah usaha kita dan menjadi jalan Tuhan menganugerahkan kesehatan bagi kita. Paulus meminta kepada Tuhan agar menganugerahkan roh hikmat dan wahyu bagi jemaat yang ada di Efesus, dengan tujuan jemaat di Efesus mengenal Allah dengan benar dan memegang apa yang diajarkan sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa roh hikmat, maka mereka akan dengan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang berkembang yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tanpa pengenalan yang benar terhadap Allah di dalam Yesus Kristus, maka mereka akan mudah ditarik dan dipengaruhi untuk meninggalkan iman percaya mereka. Sahabat yang diberkati Tuhan, jika kita mendoakan orang lain atau orang lain juga mendoakan kita, maka marilah kita menyiapkan hati kita untuk dikuasai oleh roh hikmat dan wahyu yang daripada Tuhan. Sehingga melalui segala hal yang terjadi dalam hidup kita, maka pengenalan kita akan Allah semakin disempurnakan. Dengan pengenalan yang benar, di tengah perkembangan informasi, kita dapat menyaring hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah. Dan semakin hari, semakin disempurnakan pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus oleh penyertaan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini juga kami memohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu, agar kami mengenal Engkau dengan benar
dan pengenalan kami akan Engkau ya Allah melalui segala hal yang kami hadapi, kami semakin bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ampuni kami atas setiap dosa pelanggaran kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.